Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Apa sih pembiayaan itu? Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dengan lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau penyediaan uang tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang disepakati dengan imbalan atau bagi hasil. Lalu, dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting. Yang pertama yaitu aspek syar'i, di mana di dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam, antara lain tidak mengandung unsur masyir, gharar, riba, serta bidang usaha yang harus halal. Lalu yang kedua yaitu aspek ekonomi, yaitu dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah. Lazimnya, dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada 3 step dalam melakukan akad pada bank syariah. Yang pertama yaitu prinsip bagi hasil, di mana fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlahnya, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha. Prinsip ini bisa dilakukan kepada produk-produk berikut. Yang pertama yaitu mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antar dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Lalu yang kedua yaitu musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Lalu yang ketiga yaitu muzora'ah, di mana akad kerjasama atau percampuran pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Lalu yang kedua yaitu prinsip jual beli, di mana prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang dibeli ditambah dengan keuntungan. Prinsip ini terdapat di dalam produk. Yang pertama yaitu bai al-murahabah, di mana akad jual beli barang tertentu. Yang kedua yaitu bai al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang atau biasa disebut dengan barter. Lalu yang ketiga yaitu bai al-mutlaqah, di mana pertukaran antar barang atau jasa dengan uang. Lalu yang keempat yaitu bai as-salam, di mana akad jual beli, pembeli membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya. Sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. Lalu yang kelima yaitu bai al-istina, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar terlebih dahulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Lalu yang ketiga yaitu prinsip sewa-menyewa, di mana prinsip ini terjadi atas
dua akad, yaitu yang pertama akad izarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah, sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu akad izrah muntabiha bi'at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa, di mana sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan izrah biasa. Lalu, selanjutnya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, Bank Syariah perlu memerhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan yang terdiri atas pendekatan analisis pembiayaan, yaitu yang pertama, pendekatan jaminan. Artinya, bank dalam memberikan pembiayaan selalu memerhatikan kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh penjamin. Lalu yang kedua yaitu pendekatan karakter. Artinya, bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan kemampuan pelunasan, di mana bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi sejumlah pembiayaan yang telah diambil. Lalu yang keempat, pendekatan dengan studi kelayakan. Artinya bank memerhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. Lalu yang terakhir, pendekatan fungsi-fungsi bank, di mana bank memerhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediari keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Lalu, yang kedua yaitu penerapan prinsip analisis pembiayaan atau yang dikenal sebagai 5C. Yang pertama yaitu karakter atau sifat, yang kedua yaitu capacity atau kemampuan, yang ketiga yaitu kapital yaitu besarnya modal yang diperlukan, lalu yang keempat kolateral yaitu jaminan yang telah dimiliki, lalu yang terakhir yaitu condition yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidaknya. Lalu, yang ketiga yaitu penerapan prosedur analisis pembiayaan. Yang pertama yaitu data pokok dan analisis pendahuluan. Lalu yang kedua penelitian data. Lalu selanjutnya penelitian atas realisasi usaha, penelitian atas rencana usaha, penelitian dan penilaian barang jaminan, lalu laporan keuangan dan penelitiannya. Lalu, penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah. Yang pertama, kebijakan umum pembiayaan syariah, di mana penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan seyogyanya ditetapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah mengenai jenis besarnya, sehingga atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syar'i. Lalu yang kedua yaitu pengambilan keputusan pembiayaan, di mana hal ini dilakukan guna menghindari resiko untuk terjadinya suatu masalah yang buruk, di mana baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang atau cabang pembantu dapat dihasilkan keputusan yang objektif. Lalu, di dalam melakukan pembiayaan juga kita bisa untuk mengawasi dan menangani pembiayaan yang bermasalah dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah, di mana ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, sebelum realisasi pembiayaan, dalam tahapan ini, berdasarkan persetujuan nasabah, bank melakukan penutupan asuransi atau pengikat agunan. Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dilakukan. Setelah realisasi pembiayaan, bank pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Bila terjadi masalah, maka beberapa langkah yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis sebab kemacetan. Yang pertama
melalui aspek internal, yaitu peminjam kurang cakap dalam usaha, manajemen tidak terlalu baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, perencanaan yang kurang matang, dan dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Lalu yang kedua ada di aspek eksternal. Yang pertama, aspek peserta kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakatnya kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain dan dari luar usaha, dan kenakalan peminjam. Lalu, menggali potensi peminjam, melakukan perbaikan akad, dan lainnya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk blog kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.